Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pendidikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, cermin akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bahwa Khulafaur Rasyidin, yakni para sahabat yang hidup pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah melihat dan bertemu langsung dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian Khulafaur Rasyidin itu sendiri menurut bahasa, yakni pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah Khulafaur Rasyidin, yakni para pengganti kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, yakni pengganti sebagai kepala negara, bukan sebagai Rasul. Khulafaur Rasyidin itu sendiri ada 4, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kali ini kita akan membahas 2 khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Untuk yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memiliki 3 sifat yang perlu kita teladani. Yang pertama, yakni tegas. Yang kedua, ikhlas. Dan yang ketiga, teguh dalam kebenaran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memiliki 3 prestasi dan usaha dalam kepemimpinannya. Yang pertama, yakni memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam berpecah belah. Bahkan banyak para pembangkang dan mengakui sebagai nabi palsu. Di antaranya nabi palsu, yakni ada Aswad al-Ansi, Tulaihah bin Khalid, Malik bin Nuwairah, dan Musailamah al-Kadzab. Yang kedua, yakni kodifikasi atau pengumpulan ayat Al-Quran dan pembukuan. Atas usul Umar bin Khattab, Abu Bakar akhirnya memutuskan untuk membukukan atau mengkodifikasi Al-Quran. Dengan alasan Umar bin Khattab mengajukan usulan tersebut adalah karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Dan yang ketiga, usaha dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq, yakni perluasan wilayah Islam. Abu Bakar As-Siddiq dalam memperluas wilayah Islam membuat perjanjian, yakni yang pertama, masuk Islam, maka jiwa dan hartanya akan dilindungi. Yang kedua, boleh tidak memasuki Islam, tetapi harus bayar jizyah atau pajak perlindungan, maka jiwa dan hartanya akan dilindungi. Dan yang terakhir, jika membangkang, akan diperangi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki 3 sifat yang perlu kita teladani. Yang pertama, cerdas. Yang kedua, tegas. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan rakyat. Umar bin Khattab sangat sayang, sangat memperhatikan rakyatnya. Jika ada rakyat yang kelaparan, dia akan memberikan makanan. Maka beliau dikenal
selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Selanjutnya, yakni usaha dan prestasi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki beberapa prestasi, di antaranya yakni pertama, perluasan wilayah. Dalam perluasan wilayah, Umar bin Khattab memilih 3 sahabatnya untuk menjadi gubernur di beberapa daerah yang dikuasainya. Yang pertama ada Sa'ad bin Abil Waqqas yang ditugaskan di Kufah, ada Amr bin As yang ditugaskan di Mesir, dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ditugaskan di Damaskus. Yang kedua, yakni menata administrasi keuangan negara. Dalam hal ini, Umar bin Khattab mengajukan beberapa kebijakan. Yang pertama, membentuk Baitul Mal. Yang kedua, memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah dan memberikan santunan dari Baitul Mal kepada para rakyatnya. Demikian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bermain roda berputar sebagai penambahan nilai. Saya akan menggunakan media roda berputar. Cara mainnya, di dalam satu warna ini ada angkanya. Dalam satu angka, satu warna ada pertanyaan. Nanti salah satu siswa akan diminta untuk memutar rodanya searah jarum jam. Jika jarum ini menunjukkan salah satu warnanya, misal warna hijau, yakni angka 1, nanti ada pertanyaan dan wajib dijawab oleh siswa yang memutar tersebut. Seperti contohnya, saya akan memutar searah jarum jam. Nanti ketika muncul pertanyaan, nanti saya akan jawab. Ini lebih dominan ke merah, jadi saya akan buka yang warna merah. Ini pertanyaannya, yaitu jelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Dari materi yang telah saya sampaikan, Khulafaur Rasyidin itu ada 2 pengertian. Yang pertama, secara bahasa. Khulafaur Rasyidin secara bahasa artinya para pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara istilah, Khulafaur Rasyidin berarti orang-orang yang ditunjuk atau sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Untuk contoh yang kedua, saya akan memutarnya. Nah, saya mendapatkan angka 4 warna kuning. Saya akan buka. Ini ada pertanyaan, sebutkan prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan, tadi ada 3 prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memerangi kaum murtad dan nabi-nabi palsu. Yang kedua, kodifikasi ayat Al-Quran dan pembukuan Al-Quran. Dan yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala tindakan dan salah kata. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.